Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-8 dan menutup tema cinta di bulan Februari ini. Kali ini kami akan ngobrol tentang belajar dari hubungan, dan khususnya kali ini adalah belajar tentang diri sendiri. Sebelum mulai mungkin kita pastiin dulu nih konteksnya. Yang mau dibahas itu adalah hubungan romantis ya. Apakah itu masih pacaran atau sudah menikah atau yang ya pokoknya antara dua orang lah. Jangan lebih ya. Agak PR. Dua orang aja cukup. Dua orang cukup. Maksudnya berdua aja cukup, bukan terus istrinya dua gitu atau suaminya dua. Okay, gitu. Let's not go there. That's for another time. Oke, kenapa sih topiknya yang diangkat adalah belajar dari hubungan? Yes, betul, kita bisa belajar tentang diri kita sendiri dari sebuah hubungan. Karena dalam hubungan itu kan ada proses dan komunikasi dua arah ya, antara kita dan orang yang punya hubungan dengan kita. Dan satu lagi, relationship, kenapa jadi belibet? Relationship ini kan biasanya sangat dekat, hubungannya sangat dekat, dan terutama untuk yang sudah menikah bisa seharian, setiap hari, setiap jam temunya dia lagi. Mudah-mudahan gak bosan. Kalau sampai bosan, enggak. Jangan ke situ dulu. Sampai mana tadi? Oh ya, ketemunya dia lagi. Dan yang namanya hubungan ya, pasti di awal-awal ada lah jaim-jaim dikit kan, trying to impress jenah barunya. Tapi kan lama-lama kita pasti nggak betah ya. Bukan nggak betah, kita lama-lama akan kembali menjadi diri kita yang asli nih, yang sehari-hari ya begini. Nah, ketahuan aslinya dong. Bagaimanakah diri kita yang asli ini dihadapi oleh pasangan kita? Dan bagaimana kita menghadapi cara pasangan kita menghadapi diri kita yang asli ini? Seru kayaknya. Ya, monggo silakan diceritakan jadi bagaimana menghadapi saya. Untungnya adalah kenapa jadi ketawa? Kenapa dia jadi ragu? Untungnya alhamdulillah kita berdua sama-sama gak jaim ya orangnya. Udah telat kayaknya kalau mau jaim. Udah telat untuk jaim guys. Buat yang kenal kami, we're both get married pretty late in our life, me especially. Jadi kayaknya udah lewat ya masa berjaim-jaim, trying to impress gitu like. Nah, enggak lah. Udah di momen yang inilah gue, lu mau syukur enggak ya udah. Masih ada yang lain gitu. Masih ada yang lain. Kalau emang ada yang lain ya udah. Tapi kan mungkin banget banyak nih dari teman-teman yang masih mikir, apa iya sih segitu ya udahnya, apa ya katanya, kata yang tepat. Segitu ya udahnya. Ya nggak apa-apa sih kalau emang ya udah ya udah. Ya udah. Nggak gitu. Ya dong. Masa mau dipaksain? Iya betul. Iya sih memang. Nah, tapi tetap yang namanya belajar. Kadang-kadang kita belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri justru dari orang lain. Bahwa ada momen-momen di mana si orang lain ini, terutama yang dekat banget sama kita ya, pasangan apapun itu derajat kedekatannya, yang karena dia deket dia berani bilang, oh kamu tuh ternyata gini ya orangnya. Iya, ya belajar dari komentar orang, belajar dari pendapat, dari persepsi orang. Kayak kita dihadapin ke mirror gitu, kayak kita dihadapin ke cermin. Oh ternyata aku seperti ini menurut dia. Ya tapi kan ada juga pasti yang kekeh, enggak kok gue enggak gitu. Nah itu tuh perkara yang kekeh itu tuh. Aku sih pribadi bukan ada gimana ya? At some point belajar untuk dia ngeliat gue seperti itu. Bener nggak ya? Atau aku lebih sering gini, kalau misalnya kayak Aldi gitu, oh kamu tuh ternyata orangnya gini ya. What makes you say that? Apa sih yang membuat kamu berpendapat kayak gitu? Karena apalagi kalau hubungannya masih baru ya. Ada dong pasti ngerasa yang elah kenal juga baru, sotoy amat lo sama gue. Kayak kenal banget. Itu balik ke
kepribadian orangnya lagi nggak sih? Iya sih. Kalau orangnya cukup open minded ya mungkin ya kali ya. Ya gue gitu nggak ya? Emangnya gue gitu, emangnya gue gini, emangnya gue apa gitu kan? Asal nggak terus jadi overthinking ya. Ya. Overanalyze tadi. Bisa menjadi overanalyzing loh, kayak oh kalau menurut dia gue begini, benar nggak ya? Benar nggak ya? Tapi at some point ya memang harus dihadapi dengan netral kalau buatku sih. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung pasang perisai gitu. Gue nggak gitu. Wait, tar dulu bro. Santai sis. Mungkin ada benernya, mungkin enggak. Ya, well. Jadi apa yang kamu pelajari dari hubungan yang sudah kamu lewati, jalani tentang dirimu sendiri? Kalau tentang aku sendiri, aku jadi lebih tahu pasangan seperti apa sih yang sebetulnya aku butuh. Bukan aku pengen. Beda ya? Beda. Pengennya kayak apa emang? Dulu sempat pengennya yang Prince Charming deh. Yang kudu naik kuda gue gitu. Kudanya kudu putih gitu. Kudanya kudu putih, enggak. Kayak gue putih aja. No, I mean kayak yang dari tampilan tuh udah wow gitu loh dari jauh. Significantly bikin berdebar-debar gitu. Caele. Kan ngimpi banget gue. And then kemudian sadarlah Dakubo, gue aja low maintenance. Gimana caranya gue keep up sama dia? Again, itu kan pengen ya. Ternyata yang dibutuhkan adalah yang mindsetnya mirip, yang gak aneh-aneh. Bentar lagi dia terbang nih. Apaan? Gak bro. Yang mindsetnya mirip sama aku. Kenapa? Menemukan pasangan yang jalan berpikirnya sejalan lah paling enggak. Itu bahagia guys. Karena menghindari tipe-tipe orang yang jalan pikirannya beda. Mending kalau beda doang tapi dia kekeh bahwa jalan berpikirnya paling benar, itu capek. I've been there. Trust me. It's not worth it. Kayaknya dalam nih kalau diperpanjang. Mohon maaf, iya sih. Capek ngadepinnya. Apalagi kalau misalnya belum apa-apa, ada semacam penekanan bahwa lo harus ikut jalan berpikir gue. Ntar dulu. Gak gitu mainnya Ferguson. Kudu yang bisa diajak diskusi berarti ya? Betul. Mesti yang open minded. Nih lama-lama semua ilmu kokona gue sebut nih. Kudu yang open minded. Kenapa? Open minded itu kuncinya adalah kalau aku bilang sesuatu atau berpendapat yang berbeda dengan dia gak akan langsung menegasi gitu. Dia akan, oh ya? Kenapa? Kita dig down dulu. Pasti ada reasonnya kenapa seseorang berpendapat, beropini, bersudut pandang tertentu. Dan in a relationship, it goes a very long way. Gitu, kalau menurutku. Menarik. Jadi, terus apa lagi yang dipelajari? Yang dipelajari lagi, gantian dong. Ya kamu nanya dong ke aku. Jadi kalau menurut Mas Aldi, sudah mempelajari apa tentang diri sendiri dari segala hubungan yang pernah dijalani? Bahwa aku orangnya bebel. Bebel dalam arti apa tuh? Bebel untuk yang nggak tahu bahwa aku orangnya ternyata cukup keras kepala juga. Maksudnya, ya mungkin dibilang tinggi sih nggak tinggi, tapi standarnya tinggi, sedikit tinggi gitu karena ya itu tadi baliknya kalau kepengen bisa macam-macam kan. Tapi kalau butuh adalah pasti kriteria ya 3, 4, mungkin 5 yang kayak tidak bisa ditawar. Gitu kan. Minggu lalu sempat kita bahas ya non-negotiables ya. Bisa mungkin kita ngomongin sekarang di episode ini. Sama juga ternyata aku sabarnya kebangetan. Borderline people pleaser? Ya, enggak juga. Cuman ya agak gullible juga sih. Maksudnya gimana? Misalnya bingung juga aku jelasinnya. Misalnya ya
nggak keberatan untuk kalau effortnya tuh ternyata effortnya di aku semua gitu. Kayak butuh waktu lama untuk sampai akhirnya jadi sadar kalau ini timpang sebenarnya. Ya, kok nggak imbang ya, kok gue terus ya. Lama-lama baru sadar. Aku juga pernah sih begitu. Kayak aku dulu sempat menjadi orang yang apa yang bisa gue kasih, apa yang bisa gue bantu. Konteks pasangan ya. Tapi kemudian selang berapa waktu kemudian mulai sadar, kok yang ngasih gue terus ya? Kok dari dia mulai nggak ada ya? Terus ini apa maksudnya? What is this? What kind of relationship is this? Kalau yang memberi atau menolong atau memberi effort yang berkontribusi, kok gue doang? Sama aku, apa ya? Ternyata aku sadar bahwa aku orangnya nggak pedulian sama apa kata orang lain, jadi. Which can be good, which is good. In a way. Depends gimana ngelihatnya kan. Persepsi terhadap itu bagaimana diri kita sendiri gitu kan. Tapi ya itu nggak pedulian sama kata orang. Ya nggak banyak sih, karena kan kita sebenarnya pada dasarnya sudah punya citra diri sendiri kan. Iya. Bayangan image tentang siapa kita sebenarnya dari dalam tuh kan udah ada gitu. Cuman kan seringkali antara apa yang kita persepsi kita tentang diri kita sendiri sama persepsi orang dari dunia luar, dari eksternal tuh kan suka nggak cocok. Kebetulan aku ngerasa semuanya sama sih, jadi nggak sama. Maksudnya gimana? Sama maksudnya aku nggak belajar banyak tentang, kalau aku ya personally aku nggak belajar banyak tentang siapa diriku sendiri dari hubungan. Tapi yang paling penting ya itu bahwa ternyata aku orangnya nggak keberatan banget untuk ngasih effort yang lebih. Itu aja sih. Extra mile. Yang justru malah bahayanya kan bisa dimanfaatin orang. Itu, iya. Itu. Setuju. I've been there. Dan nggak bukan keburu ya, cuman nggak ketahuan aja gitu, lama nggak ketahuan, nggak sadar. Ya udah, itu doang sih. Oke. Kalau aku juga pernah, ya itu tadi, pernah juga menjadi orang yang segala daya upaya akan aku kerahkan, caelah. Tapi lucunya adalah sekian tahun kemudian setelah hubungan tersebut berakhir, aku agak lega bahwa aku memang memberikan semuanya karena aku jadi punya tanda kutip amunisi. Gue udah ngasih semua, sekarang gantian. Kalau lo nggak bisa, mungkin lo bukan buat gue. Bye bye, maaf. Oke, baiklah. Ya dong. Dan setuju juga bahwa mindset seperti itu, yang memberikan banyak effort itu rawan banget untuk dimanfaatkan. Which is, I think kita berdua sudah kena ya. Mungkin dimanfaatkannya nggak sengaja, tapi keterusan. Being taken advantage of. Tapi paling nggak jadi tahu bahwa oke, kalau gue nyari orang kayaknya gue cocoknya sama orang yang sama-sama mau go the extra mile itu, dan appreciate bahwa si orang lainnya ini memberikan effort yang gede. Gitu kan, maksudnya orang yang sama-sama, justru karena kita berdua sama-sama orang yang suka kasih extra mile, kita bisa appreciate when one or the other is giving an extra effort. Yeah, I guess in a way. Aku sih nggak pernah punya masalah sama kalau misalnya orang nggak mau usaha di depan. Nggak tahu, aku nggak pernah punya masalah sama itu gitu. Nggak se-strict itu sama harus ketemu di tengah jalannya. Cuman ya kalau ya memang sih pada akhirnya kalau udah ketimpangan berat sebelah terus ya lama-lama capek juga kan. Betul. Gitu. Tapi itu kan konteks belajar tentang diri sendiri ya. Kalau dari dalam hubungan tuh kalau buat aku belajar bukan belajar tentang diri sendiri, tapi gimana ngadepin orang lain. Itu kalau aku. Iya sih, betul. Gitu. Kalau belajar tentang diri sendiri, honestly, personally buat aku nggak terlalu. Gitu. Mungkin ada kali orang yang bisa lebih mengenal diri sendiri, dia kalau
dia dari hubungan. Dan kalau menurut aku bukan cuma hubungan romantis sebenarnya, tapi hubungan pertemanan, hubungan bersama keluarga, hubungan apapun. Gitu. I would argue bahwa itu pun sebetulnya belajar tentang diri kita. Belajar tentang cara kita. Belajar tentang gini. Misalnya let's say kita single untuk entah sekian tahun. Secara nggak langsung kan kita hidup untuk diri kita sendiri. Ya nggak ada orang lain yang deket banget sama kita yang kita harus consider. Apalagi kalau menikah kan hitungannya we're part of kita kan setengah dari sebuah satu kesatuan gitu. Begitu pacaran, itu kan kita mesti belajar dan menjajaki, namanya juga pacaran, menjajaki kita bakalan kayak apa sih kalau kita adalah separuh dari sebuah pasangan itu. Identitas kita kan mau gak mau berubah. Dan itu sih yang aku pelajari bahwa there's a point dimana aku nggak tahu aku kalau jadi pacar seseorang aku akan kayak apa. Tapi kamu pernah nggak kalau di awal dulu waktu ya relationship awal gitu, terus yang apa ya istilahnya, bukan jaim tapi kayak trying to be someone different? Iya. No, I never did that. Oh good. Bagus lah. Never did that. Kayak nggak tahu, aku nggak pernah. Ya, again balik lagi ke orang ya masing-masing. Aku nggak pernah ngerasa perlu untuk menampilkan diriku sebagai orang yang bukan aku. So mungkin nggak sedrastis itu ya, tapi ada sekian persen tanda kutip jaim tuh maksudnya, oh gue mau sedikit lebih rapi deh hari ini, ntar mau ketemu dia. Enggak? No. Okay. Not with me. Ya weh, it's okay. Tiap orang beda-beda. Enggak sih, aku mencoba menggali ingatanku ke masa lalu. Kayaknya nggak pernah aku yang harus sampai mau jalan keluar dandan. Pokoknya ya oke, konteksnya kalau kayak lagi pacaran gitu, terus mau jalan keluar dandan gitu kan. Kayak ya dandan itu if I feel like ini yang pantas untuk occasion seperti ini, untuk acara seperti kegiatan seperti ini. Mau menghadiri terus acara apa gitu ya. Terus kemudian nyaman, buat aku nyaman apa enggak, di mataku enak apa enggak, kelihatannya buat diriku sendiri, ya udah gitu. Tapi enggak terus kemudian yang jadi kayak, kalau pakai ini nanti dia, nggak tahu, mungkin kalau cewek beda kali ya. Tapi harusnya sih enggak sih, kayaknya cowok juga ada yang begitu. Cuman kayaknya regardless cewek cowok, semua orang punya derajat ke apa tuh namanya, kejaiman yang berbeda mungkin ya. Mungkin ya. Maksudnya marilah kita tidak mengeneralisir bahwa semua cowok cuek dan semua cewek dan you know what I mean. Ya. Enggak sih, aku nggak pernah begitu. Aku justru malah ya itu tadi aku bilang, belajar. Kalau konteksnya belajar dari hubungan, yang aku pelajari ya gimana caranya aku bereaksi pada saat mereka sesuatu ngapain gitu, entah berkata sesuatu atau melakukan sesuatu atau apapun lah itu gitu. Oke. Baik itu menyenangkan maupun tidak ya. Seringkali justru di bagian yang tidak menyenangkan. Oke. You don't learn anything positive from good things. I actually do. Kalau aku sih, aku nggak ngerasa gitu. Karena biasanya kalau aku persepsiku adalah kalau misalnya orang merasakan sesuatu yang bahagia, sesuatu yang senang, ya itu ujungnya bakal dinikmatin aja gitu. But pembelajaran yang paling besar adalah menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau itu sih iya. Tapi kalau buat aku ada masanya I have trouble taking compliments. Aku masih sampai sekarang. Sedang belajar. Iya, pelan-pelan, tapi masih sampai sekarang. Ya nggak apa-apa kan, proses belajar tidak pernah berhenti. Nah itu ya, itu mungkin ya teman-teman ya, salah satu contoh belajar dari hubungan, belajar memproses bagaimana reaksimu kalau dipuji. Susah banget menerima pujian beneran. Dan dalam hati bukannya nggak seneng juga, seneng sih seneng, cuman kayak rasanya bahkan tidak menemukan kata-katanya loh, dia cuma bisa kayak really
Kayaknya biasa aja gitu kan. Ya. Ya, tapi Bukan mungkin humble brag loh ya ini I know, sebelumnya. paham. Buat yang pada denger. Tapi memang kadang-kadang aku juga ngerasa apa yang aku lakukan itu buat aku biasa, ternyata buat orang lain big deal. Makanya mereka berterima kasih gitu ya. Aku sih sekarang dari proses belajar itu adalah misalnya dipuji gitu ya. Yang aku project adalah, oh, what I did mean so much to them ternyata. Buat aku kecil, tapi ternyata buat orang ini berarti sangat. Jadi ya kembali. Terima kasih. Kembali. Sampai gitu deh. Baiklah, lanjut. Lanjutnya adalah tadi kita sempat mau ngomongin non-negotiables ya. Kayaknya buat aku itu hasil belajar yang paling berharga dari semua hubungan yang dari dulu sampai sekarang, bahwa kita mesti punya set of non-negotiables itu, dan seiring berjalannya waktu it gets refined and refined and refined and refined. Dan ada yang berubah. Ada yang tadinya non-negotiable ternyata sekarang ya udahlah. Ada yang tadinya nggak non-negotiable menjadi non-negotiable yang utama. Jadi non-negotiablesku adalah satu, kesamaan mindset. Minimal jalan berpikirnya, cara memproses informasi, dan cara membentuk opininya mirip. Kenapa? Muka bisa dipermak, badan bisa di nge-gym, badan bisa diet, duit bisa dicari. Nyamain mindset itu susah, guys. Nyamain mindset, mencari orang dengan mindset yang sama itu susahnya setengah mati. Kayaknya ada trauma nih. Oh ya. Well, gini, aku I don't want to throw out the word trauma ya, tapi paling enggak ada tanda kutip kapoknya deh. Pengalaman buruk. Ada pengalaman yang okay. No, makasih. Yep, thank you for the lesson. Sekarang aku tahu bahwa ternyata sama orang yang model begini aku nggak cocok. Emang kenapa dia? Ya itu tadi, mindsetnya nggak sama. Cara berpikirnya beda. Lebih contohkan, lebih apa gitu. Contohnya dia saklek dengan apa yang dia tahu, yang mana mohon maaf tidak terlalu luas, tapi dia kekeh bahwa itu yang benar, atau dia kekeh itulah jalan hidup dia. Agak susah ya ngobrol sama orang yang seperti ini. Gitu. Itu udah kunci banget sih, begitu akhirnya aku capek ngadepin dan berusaha membuka jalan pikiran dia supaya lebih open minded. Oke, terima kasih. Thank you for the lesson. Good luck. Sampai sini aja ya. Bye. Kalau Aldi apa Aldi non-negotiables-nya? Kudu bisa bahasa Inggris. Itu kalau aku. Karena kan bukan cuma sekedar bisa ya, maksudnya yang bener bisa conversation. Bukan cuma conversation, artinya kalau misalnya aku tanya mengutarakan pikiran atau menyampaikan informasi yang kompleks, conveying complex ideas. Ya. Bisa itu karena ya aku bukannya mau nyombong, tapi aku actually native English speaker kan, jadi ya. Aku lebih lancar. Makanya aku belajar bahasa Indonesia dari sekolah, bukannya dari rumah gitu kan. Dari rumah Inggrisan terus sama nyokap bokap gitu. Jadi lebih gampang menyampaikan ide apapun, menyampaikan ya menghipotesa informasi apapun itu, memproses informasi pasti lebih gampang pakai bahasa Inggris gitu. Contoh gampang, aku jarang marah, tapi begitu aku marah pakai bahasa Inggris gitu kan. Betul, saya saksinya. Dan itu kalau udah kayak gitu jadi fluent, like super fluent gitu kan. Udah nyerocos. Tapi ya itu sih, itu tadinya non-negotiable. Aku juga satu lagi adalah aku nggak mau punya pasangan yang bertembakau. Tapi rupanya kamu bertembakau.
Jangan ditiru ya teman-teman. Bagi yang belum jangan. Ya, well, aku akhirnya itu kenapa nggak jadi non-negotiables lagi, karena aku sadar bahwa ya itu bukan sesuatu yang begitu kritis untuk artinya nggak bisa terus kemudian kita menjudge seseorang dari apa yang dia biasa lakukan. Ya. Gitu, karena orang itu kualitas dalam sama apa yang dia senang itu nggak ada hubungannya. Yap. Gitu, kalau emang dia senangnya, kecuali dia senang judi ya. Aduh. aku tetap harus sampaikan bahwa kalau dia sukanya berjudi lebih baik, Bang Roma aja bilang tidak baik. Itu bahaya itu. Tapi ya itu non-negotiable aku tadinya itu, gitu, tidak bertembakau. Kalau mindset sih ya I guess ya in a way, aku sih biasanya bilangnya aku senang cewek yang intelligent. Bukan intel ya, tapi bukan cewek intelijen gitu. Kijang satu. Cewek yang cerdas. Cerdas itu bukan berarti terus kemudian dia harus punya S3 atau apa, enggak. Tapi paling enggak dia pada saat dia menangkap informasi, memproses informasi, terus kemudian mengeluarkan hasil dari proses informasi yang dia lakukan itu masih teratur, beralur, beralasan, tidak harus selalu masuk akal, tapi paling enggak reasoningnya dapat. Ada dasarnya kenapa dia berpikir seperti itu, dan dia nggak keberatan untuk menyampaikan dasarnya seperti itu. Gitu. Dan bisa menyampaikan dasarnya dengan baik. Karena itu kayaknya akar masalah dari semua miskom ya, karena dasar pemikirannya tidak tersampaikan dengan baik. Ya, manusia kan harus bisa berkomunikasi ya. Ember. Begitu. Non-negotiable itu macam-macam kan. Tapi kalau dari aku sih advice-nya adalah kalau bisa jangan non-negotiable itu jadi hal-hal yang remeh, fisik. Bukan cuman remeh, tapi kayak hal-hal yang atau ya kalau buat aku sih, aku tadinya mau nyebut hal-hal yang nggak penting gitu, karena apa ya, hal-hal nonsens kalau buat aku. Misalnya kayak kudu yang kudu yang kayak gajinya 3 digit gitu. Lo mau cari pasangan apa mau cari investor? Kalau cari investor mah iya. Iya kan? Iya. Gitu. Atau misalnya kecuali kayak tadi non-negotiables-nya adalah tidak bertembakau karena kitanya ternyata asma gitu. Nah itu oke. Gitu, karena ada dasar alasannya kenapa. Gitu. Iya, ya gitu, artinya yang kualitas orangnya lebih penting lah daripada apapun yang dia punya mah. Gitu. Syukur kalau misalnya ternyata dapetnya yang cantik, solehah, ganteng, punya roti sobek di perutnya. Kan itu kan? Iya, roti sobek. Iya kan? Iya. Roti sobek kan? Aku lama lagi ngedongnya masih roti sobek. tapi ya kan gitu. Jadi tapi hal-hal seperti itu seharusnya tidak menjadi non-negotiables yang utama. Iya, gitu. Again, badan bisa dibentuk. Tinggal tergantung niat dan komitmen aja kalau itu mah, niat, komitmen sama diet. Muka cantik, skincare banyak. Which is actually juga jadi masalah loh waktu pertama kali kita deket kan. Aku kan bolak-balik nanya sama kamu, ini kamu kan datang dari keluarga yang sedikit lebih apa ya istilahnya. Aku mau bilang berada, tapi nanti takutnya nggak fair kalau misalnya aku bilang begitu. Tapi let's say for the lack of better word, yang lebih berada gitu. Ya aku kan technically nggak, ya at least aku merasa aku nggak punya apa-apa gitu. Aku masih karyawan kantoran biasa waktu itu, terus aku masih ngekos, aku masih nggak punya, dibilang punya transportasi sendiri juga nggak, kemana-mana naik Gojek, terus istilahnya nggak ada yang dibanggain gitu loh, biasa aja gitu. Tapi kan itu ternyata tidak menjadi masalah, problem. tidak menjadi non-negotiable dan nggak jadi isu juga.
itu kata-kata itu aku nggak dengar cuma dari Aldi lo ya teman-teman, ada beberapa yang dulu juga ya. Alhamdulillah saya dari keluarga yang cukup affluent, I guess, kata yang lebih netral. Tapi yang dari dulu aku pikirin adalah yang affluent itu my mom and dad. Ya, tidak semua orang berpikir seperti itu. Betul, memang. Ya itu kan again being open minded. Alangkah baiknya kalau semua orang berpikir seperti itu. Tapi sementara waktu itu juga aku sendiri ya sama kerja kantoran. Ya, persepsi yang ditunjukkan keluar itu tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Yang lucu adalah for the longest time aku nggak nyangka aku akan punya suami berkumis. Penting nggak penting kan ini guys? Ini contoh aja nih bahwa ini kayaknya kita rekamannya kemalaman ini, makanya ngomong jadi begini. Dari affluency jadi kumis. Ya ini contoh kan bahwa belajar tentang diri kita sendiri termasuk oh ternyata bisa berubah gitu loh. Yang kita pikir tadinya penting buat kita ternyata nggak penting-penting amat. Berasa kode suruh cukur. Enggak, by the way, enggak. It's okay babe. Don't worry about it. Masalahnya kamu kalau cukur terus baby face banget, terus aku bingung. Who is this? Oke, lanjut. Udah berapa menit kita? Hampir, oke. Ya, untuk buat aku sih yang kalau boleh di wrap up ya, apa hal terbesar yang ku pelajari dari sebuah hubungan adalah non-negotiables itu, menentukan standar. Standar di sini buat aku bukan perkara tinggi atau rendah, tapi kita mau orang yang seperti apa, dan belajar tentang diri kita sendiri juga. Kalau emang standarku si A ini misalnya dia harus selalu rapi, jali, wangi setiap hari 24 jam. Apa iya? Kalau itu ternyata tidak terjadi, gue masih, am I still okay with that? Aku sih mikirnya gini, kalau misalnya ada hal-hal yang tadinya kita anggap penting banget, tapi ternyata setelah dijalani hubungannya, kalau dia nggak gitu, ternyata gue nggak apa-apa kok. Ya sudah. Dan on the other side adalah, mungkin ada yang tadinya buat kita nggak apa-apa. Misalnya, oh ternyata dia kalau dia cepat marah misalnya. Di saat lagi ngejalanin hubungan, misalnya lagi pacaran gitu, oh ya udah. Mungkin dia emang orangnya begitu. Tapi cobalah dibayangkan nanti kalau sudah berumah tangga dan you are going to spend the rest of your life with this person. Bertahankah kalian dengan orang yang saban hari cepat marah? Itu aja. Kalau ada sesuatu yang sebetulnya red flag nih, tapi terus kita ignore, udah nggak apa-apa. Ya asal siap aja nanti kalau udah berumah tangga atau sudah hidup selamanya bersama, siap ngadepin itu atau enggak. Iya, dan sebenarnya kalau ngomongin hubungan gitu ya, aku jadi inget setahun apa 2 tahun yang lalu suka ditanyain sama orang, kan kalau ada cewek kenalin gue dong gitu, atau apa gitu, atau misalnya siapa nih yang nanya? Ada lah. kayaknya aku tahu nih. Nggak, dia sih kalau orang itu yang ada di kepalamu, dia sih nggak sampai nanya, cuman dia tuh kadang suka keluar untuk for the exact purpose untuk mencari cewek pasangan. Oh, gitu. Okay. Yang kalau buat aku dengernya kayak, gitu, karena you know, seharusnya ada progresi natural kan. Kecuali kalau yang memang benar faithful dalam artian beragama yang benar-benar apa ya istilahnya, tawakal mungkin istilahnya yang enggak, kalau orang muslim yang atau orang beragama yang benar-benar beriman tawakal gitu kan. Terus kemudian dia mau melakukan ta'aruf, ya itu lain. Gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, progresi menjadi memiliki hubungan itu tidak kalau menurut aku tidak dengan cara gue keluar gue mau cari cewek untuk gue pacarin.
Ya, nggak gitu gitu loh. mainnya. Soalnya which is kalau misalnya ada yang dengar, emang ada orang yang kayak gitu. Ada, aku tahu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Dia jalan keluar ke sana kemari, ke event, ke apa segala macam. Purpose-nya dia adalah untuk Cari jodoh. cari jodoh, gitu. Tapi itu buat aku kayak sudah salah langkah duluan di depan. Karena kalau kita berasumsi bahwa punya pasangan itu langsung, especially untuk yang bentuknya langsung sebagai seorang pasangan, itu tidak selamanya akan seperti itu, karena kita otomatis jadi jaim tadi. Gitu. Iya, kita kayak ada satu layer karena kan kalau memang kita mau kalau kita memang mau mendapatkan orang yang terus kemudian untuk kita kita pinang nantinya, otomatis kita sudah dalam pikiran sudah ngeset bahwa kita mesti nunjukin bagus-bagusnya kita supaya dia mau sama kita. Iya. Gitu. Beda ceritanya kalau misalnya alur progresi hubungan itu dari teman biasa jadi teman baik, jadi teman dekat, terus kemudian ternyata suka, jadi pacaran, terus kemudian menikah gitu. Again, nggak ngomongin yang ta'aruf ya, dan nggak ngomongin yang tiba-tiba mendadak langsung married dan ternyata langgeng, itu lain cerita. Tapi normalnya menurut aku progresinya seperti itu, gitu. Karena kenapa teman dulu? Karena teman itu kita akan lebih willing, lebih mau untuk sesekali nggak peduli sama lo, kata lo apa, pokoknya gue gini, gitu. Paham. Ada sikap itunya. Lebih selalu, kayak cuek lah. Selalu mau bilang apa, gue orangnya gini, lo suka nggak suka ya udah. Tapi kejujuran itu, keterbukaan itu tuh justru malah yang sebenarnya diperlukan gitu dalam hubungan apapun, termasuk hubungan, especially lebih lagi hubungan romantis gitu. Karena ya itu kan, kita akan tinggal sama dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun, bertahun-tahun selamanya semoga. Dan itu tidak dengan pelangi yang indah setiap hari. Gitu. Jadi daripada ketahuan aslinya belakangan, mendingan dari awal udah nunjukin aslinya kayak apa. Iya. Yes. Dan itu hanya bisa terjadi kalau misalnya kita temenan. Gitu. Temenan aja dulu, nggak, artinya kalaupun misalnya nggak harus pacaran, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita temenan terus ternyata you discover, menemukan bahwa dua-duanya ternyata saling suka, langsung married, nggak apa-apa, karena nggak perlu pacaran dulu. Kayak gue udah tahu semua. Gue tahu lo kayak apa, lo tahu gue kayak apa. Kebetulan kayak menurut gue kita cocok. Kalau disebelahin, gue bisa tahan sama lo. Menurut gue kayaknya lo bisa tahan sama gue. Sudah terbukti gitu. Dengan persahabatan selama ini. Kalau misalnya ternyata gue salah, ya mohon maaf. Gitu. Gue kebetulan lagi cari pasangan, lo mau nggak sama gue? Kan udah selesai. Yes. Betul. Gitu, nggak perlu yang kayak mau nggak lo jadi pacar gue gitu. Terus kalau untuk urusan ngedate pacaran, ngedate gitu mah nggak usah pacaran, kita justru malah pas lagi menikah juga bisa kali ngedate. Gitu kan, nggak harus hanya exclusively pada saat kita pacaran terus kita kencan kemana, enggak. Kencan. Lagi udah married mah kencan aja gitu. Terus don't stop dating your partner. Jadi kapan kita ngedate tuh? That's for another time. Oke. Tapi ya itu kan artinya kesulitan. Kalau selebihnya lagi sih, kalau misalnya ada kesulitan ya hubungan mana sih yang nggak ada kesulitan? Ya, gitu kan. Pasti ada lah. Meskipun kita pun tidak pernah berantem. Kebetulan kita tidak pernah berantem. Ya, kamu sama aku, Danti dan Aldi ini kebetulan 2 orang yang tidak pernah berantem rumah tangganya. Gitu. Tetap aja bukan berarti kita nggak punya kesulitan. Betul. Lalu ada tantangan kayak, nih kalau pas lagi hari keselnya gitu, tapi oke, tenang dulu. Ini beneran keselnya sama orang ini atau gue kesel sama hal yang lain? Iya. Dan kalau misalnya memang ada kesalahan tertentu, diomongin. Iya, diomongin, itu paling benar.
Sebut aja. Kayak ini kalau app baru rilis, bug report aja. Kayak, hello, wait. Paling kalau misalnya konteksnya hubungan romantis gitu ya, aku punya non-negotiable satu. Tidak menyimpan masalah untuk esok hari. Ya, langsung diomongin hari itu juga. Iya, jangan tidur bawa masalah. Pokoknya sebelum tidur udah clear aja semua. Jangan sampai ganti hari masalah itu masih ada. Gitu. Nanti yang satu pikir, oh dia udah lupa, sementara yang satu masih mangkok. Itu biasanya jadi bom waktu yang duarnya. Ada kesempatan diomongin. Kalaupun misalnya nggak bisa diselesain, ya paling nggak diomongin. Ya. Diomongin kalau memang harus nggak tidur nggak apa-apa pokoknya, tapi jangan terus kemudian jangan bawa tidur masalah. Oke. Sekian dulu kayaknya. Sekian dulu ya kayaknya. Oke guys, sekian dulu episode kali ini tentang belajar dari hubungan. Thank you banget yang sudah menyimak. Semoga teman-teman yang sudah berpasangan semakin bisa belajar tentang dirinya sendiri dari hubungan kalian. Dan untuk yang belum punya atau menuju punya pasangan, tau lah ya maksudnya apa. Semoga kalian juga lebih siap untuk selalu belajar tentang diri sendiri. It's going to benefit you, we promise. Oke, supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya, atau kalau pengen rerun dengerin episode yang lalu, jangan lupa follow podcast Temukan Dirimu bersama Kokona di Spotify. Dan kalau mau di-share ke teman-teman mungkin, guys lu mesti denger ini, boleh banget. Juga kalau mau tahu lebih banyak update dan tips seputar kehidupan dan self-discovery dari Kokona, silakan follow Instagram kami di kokona.id, kokkona.id. Kalau ada komentar, saran, butuh tempat curhat mungkin, atau mungkin ajakan kolaborasi, silakan banget email ke admin@kokona.id atau WhatsApp ke nomor 0877 8982 2999. Nomor kami ada di profil kami di Spotify dan ada juga di DM Instagram kalau nggak salah. Ada. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.